Datang ya Pak ya di PT KAI Karunia Arma Indonesia. Jadi di sini Bapak untuk melakukan tes Pak, untuk melakukan tes cara pengoperasian yang benar, karena nantinya Bapak harus bisa menyampaikan, bisa memberi contoh, bisa melarang hal yang tidak seharusnya digunakan di saat pengoperasian unit Polpos ini Pak. Jadi harapan saya Bapak nanti kalau memang di saat menyampaikan, di saat memberi contoh, di saat melatih ke anggota-anggota Bapak, anak Bapak, peserta tes Bapak, tolong semua mengikuti peraturan yang ada ya Pak ya. Jadi di sini saya hanya berharap nanti semuanya berjalan dengan lancar Pak. Karena kita di sini hanya melakukan atau melaksanakan tugas dan perintah dari atasan Pak. Jadi tidak ada ngetes, tidak apa, cuman menguji kompetensi Bapak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sebelumnya bisa langsung dilakukan P2 ya Pak Hartono ya. Iya benar. Monggo Pak. Jadi sebelumnya mengoperasikan apa saja yang Bapak lakukan gitu, dan bertujukan nanti di saat Bapak mau ngetes ke new hire atau skill up, Bapak juga harus bisa menjelaskan secara detail, secara tujuannya untuk biar mereka tuh tahu Pak. Kayak gitu. Mungkin monggo silakan Pak. Oke Pak. Langsung. Kita lakukan untuk pertama, kita pastikan dulu unit kita bahwa unit sudah ready di rest area untuk membuktikan bahwa unit yang sudah ready diposisikan di rest area Pak. Ya, Habis itu kita pastikan ke anggota bahwa sudah menggunakan helm, helmet, dan APD lengkap, baru kita lakukan yang namanya P2H Pak. Baik. Nah, P2H kita mulai awal sekarang mulai dari cek engine Pak. Ya. Nah, sorry Pak, kita lihat dulu, pastikan dulu switch baterainya Pak. Baterai kita pastikan bahwa switch baterai sudah posisi on, baru kita lakukan untuk melakukan pengecekan awal, yaitu kebocoran atau level-level dari oli engine, oli radiator, coolant, hidrolik dan sebagainya Pak. Kita buka dulu sementara dari depan dulu Pak. Oke Pak. Nah, kita dari depan kita pastikan ada respoiler, yaitu untuk coolant ini Pak. Posisi normal, tidak boleh sama sekali membuka radiator karena bahaya, karena unit ini sudah habis running, tidak boleh untuk buka air coolant. Kita pastikan lagi untuk kebocoran, pastikan kondensornya nggak bermasalah, coolant untuk transmisi depan ini, terus coolernya, intercooler untuk radiator. Lanjut kita untuk memastikan bahwa level oli engine Pak. Siap. Oli engine sekarang Pak. Oke Pak. Oli engine, batas-batas oli engine. Nah ini ada namanya batas full. Di sini ada maksimum, ini minimum Pak. Di batas maksimum, antara maksimum dan minimum itu sekitar antara 6 liter sampai 8 liter Pak. Kalau di bawah sini berarti sudah kekurangan oli engine itu sekitar 3 liter atau 2 liter Pak, lebih. Kalau sudah sampai di sini posisi Pak. Oke, berarti ini oli engine low Pak. Low. Ya Pak ya, low ya Pak ya. Iya, Engine low, low. Pak. Di saat kita menemukan oli engine low, kita harus melapor pengawas atau plan atau MCC bahwa minta penambahan oli engine Pak. Karena Pak, itu pasti kurang sampai 3 sampai 4 liter Pak, karena sudah di bawah minimum Pak. Nah, setelah itu kita pastikan lagi, sebelum kita start unit, kita pastikan dulu ada kebocoran nggak di bawah, kebocoran air radiator, coolant atau oli-oli dan hidrolik. Berarti itu aman Pak. Kita pastikan aman, nggak ada Oke. aman. Habis itu
kita langsung searah jarum jam Pak. Kita putar sana, memastikan bahwa untuk ini exhaust aman, nggak ada masalah. Terus nanti kita sebelah sana nanti kita pastikan lagi untuk cover shop-nya, dipastikan tire spring atau U-bootnya, torque rod-nya kita pastikan, pit wheel-nya kalau ada yang longgar-longgar kita pastikan ada kelonggaran atau pit wheel enggak. Karena apa? Ukuran pit wheel itu sekitar 98 Pak. Kalau di bawah 87 atau itu sudah harus ada penggantian Pak. Baik, nanti kalau ada pertanyaan Pak yang berhubungan sama Ini sweep. engine stop ataupun klipsal, Bapak jelasin aja. Oke. Untuk menjelaskan untuk engine stop atau ini apa critical power apa untuk ke baterai, kita pastikan bahwa klipsalnya posisi on Pak. Ya. Terus posisi stop engine harus posisikan on Pak, jangan On. sampai dorong. Nah, ini berarti ini sudah aman. Kalau seandainya ada masalah ini sudah aman, berarti ada kesataran, ada lain lagi permasalahannya Pak. Oke. Oke, kapasitas Pak. Untuk Jelasin. kapasitas tangki fuel itu kapasitas 600 Pak. 600 liter. 16 liter Pak. Baik, lanjut Oke. Pak. Apalagi Pak? Kita lanjut Monggo, lagi. ya, monggo. Kita lanjut lagi ke samping Pak untuk mengetahui tangki apa? Pressure angin. Kita pastikan dulu. Nah, ini ada berapa tabung Pak? Ada tabung ada 3 tabung. Sebelum kita melakukan ini merunning unit, kita pastikan bahwa air yang di dalam tabung ini pengendapan harus kita buang dulu Pak. Kita buang, pastikan dulu. Kita buang itu bersih Pak. Hilang Pak, tracknya itu. Oke Pak, ini Pak ya. Nah ini ada Pak. Ada. Nah, oke, kering Pak. Terus ini buang juga. Ini untuk tabung suplai Pak. Suplai sama itu suplai. Kalau yang depan ini, tabung ini untuk brake depan Pak. Tapi kalau yang nomor 2 ini untuk brake belakang Pak, motor belakang Pak. Nah, terus kenapa kita harus membuang endapan air yang dalam tabung? Karena nanti di saat kita unit itu jalan terus, air yang di dalam tabung ini akan lari ke APM. Itu air sistem pneumatic modul Pak. Kalau itu sudah kena, itu di situ akan error nantinya. Di panel indikator akan menyala bahwa ada permasalahan di tabung apa di APM-nya Pak. Itu karena untuk di situ ada apa namanya? Valve kontrolnya Pak. Di situ mahal sekali harganya, sekitar 24 juta itu. Nah, terus ini habis itu disalurkan ke valve sini Pak. Rilis valve-nya untuk mengatur udara yang ada di brake di saat dia melakukan pengereman trailer maupun servisnya Pak. Oke. Baik, lanjut Pak. Nah ini Pak, ini untuk autolock, untuk pengisian greasing sana yang secara otomatis. Dia sampai greasing kemana itu Pak? Greasing ke pesel Pak, ke pesel ya ke premoper itu Pak, ke pit wheel Sampai juga, ke Pak. pesel juga? Oh kalau ini ada pesel sana ada Pak, nggak sampai ke premoper aja nih Pak. Untuk Iya. greasing sampai premoper, terus pesel ada lagi di sana nanti. Iya. Nah terus ini air separator Pak untuk memisahkan air apa fuel yang ada air yang dalam fuel Pak. Baik. Oke. Oke. Mana lagi Pak yang Kita ke arah bagian belakang Pak? pesel. Nah, kita pastikan dulu Pak. Sorry, kita harus memasuki kolong bawah premoper PM. Kita pastikan bahwa di situ nggak ada kebocoran dari diferensial depan maupun belakang. Dan kita pastikan bahwa seal hubnya benar-benar nggak ada bocor Pak. Oke Pak? Baik. Aman. Nah, ini ada box apa lagi nih Pak di sini? Ini untuk box untuk mengetahui servis Pak. Untuk pesel Pak. Oh, untuk pesel ya? Ya, kalau ini untuk pius yang lampu-lampu Pak, sepanjang lampu ada untuk piusnya. Pemasangan pius kalau ada short di sini kita bisa diketahui Pak. Baik. Oke? Oke. Ada yang tanya lagi Pak? Di bagian sini. Nah, ini bagian sini Pak. Ini piste. Ini piste itu harus kita pastikan Pak. Karena apa? Piste itu nanti kalau jalannya gelombang-gelombang itu
yang bisa yang akibatkan piste Pak. Piste bisa ini kecabut sama yang bautnya itu bisa patah. Ini akan tire ini akan menggesek ke spring atau bodi badan. Baik. Lanjut Pak. Kalau untuk doli ini pertanyaan kadang teman-teman kan banyak tanya nih Pak peserta. Kalau doli ini boleh nggak dilakukan aktivitas mundur, toleransinya berapa meter Pak? Nah, toleransinya 10 Untuk 10 meter double. Pak. 10 meter Pak. Tidak boleh lebih dari 10 meter Pak. Kalau 10 meter sudah maksimal itu nanti Doli. frame-nya akan bengkok Pak. Terlipat. Terlipat Pak. Oke. Baik. Nah ini ada apa nih namanya Pak? Ini landing jack Pak. Untuk Landing landing jack. jack untuk melakukan di saat ada penggantian untuk premoper, kalau unit itu ada berproblem premoper atau unit itu mau untuk disconnect, kadang-kadang kita dalam posisi muatan harus kita pakai jack landing juga sama ini Pak. Kalau cuma ini aja, kalau seandainya muatan di jalan ada problem harus kita disconnect, itu kita harus benar-benar fokus untuk mengadakan landing jack untuk sama ini Pak. Ada Ini dua, tempat- ya Pak. Ada dua cara ini Pak. Ya. Dibantu jelaskan Pak. Ada dua Oke, Pak, cara. ini ada dua cara untuk melakukan landing jack. Ya, Yang ini untuk masuk Pak, ya, ini untuk masuk yang ringan Pak. ringan. Nah, tapi benar. kalau yang ini untuk berat Pak. Benar. Ya itu. Jadi Oke, teman-teman udah paham semua. Baik, terima kasih Pak. Dilanjut. Kemana lagi nih Pak? Nah ini ada tombol. Ini tombol ini Pak untuk mengetahui di saat kita melakukan tapping itu yang terbuka dulu kan tailgate-nya Pak. Ya. Habis tailgate-nya, setelah ini switch-nya mengenai tailgate ini, Ya. dia akan mengangkat silinder damnya Pak. Itu berarti untuk sensor Untuk sensor di saat tapping Pak. tipping. Nah, tapi harus dipastikan Pak, tapping itu kadang-kadang material kita itu kan lengket Pak. Iya. Itu harus hati-hati Pak. Sudah kejadian seperti itu harus ada supporter bahwa mengetahui bahwa material itu lengket enggak di dalam bezelnya. Baik. Nah ini Pak, mau dijelaskan ada yang Ini kita jelaskan, ini untuk brick Pak. Ini blocking pallet brick untuk ini untuk bezel A, bezel B Pak. sampai. Oke Pak. Kalau ke doli ada ya Pak? Apa? Kalau Yang- untuk ke doli, Yang kedua ini jadi satu Pak. oh jadi satu. Oh, ada satu-satu Pak, itu Pak, satu-satu. Biasanya ada yang sudah dimodifikasi dan belum Pak. Nah ini untuk melakukan greasing untuk bezel Pak, untuk yang lari ke bogi-bogi atau yang ke belakang sana Pak. Oke. Oke. Kita lanjut di sini Pak. Mohon penjelasannya Pak. Mungkin Ini Pak nanti untuk peserta mengetahui ini ada chamber brake. Ya. Chamber brake itu di situ ada namanya diapram yang belakang untuk melakukan pelepasan rilis, dan sini untuk brake-nya Pak. Nah, kalau yang belakang itu rilis, itu kadang-kadang dia bocor, itu harus diganti diapramnya Pak. Nah, terus ini di sini untuk merilis itu kita harus melakukan adjust brake di sini. Itu lakukan adjust brake, ini namanya S-cam, road S-cam Pak. Di saat dia landing sudah habis, kita tidak boleh di-adjust lagi. Kalau ini di-adjust pakai S-cam, dia akan terbalik, akan ngejim Pak. baik. Sekarang ada pertanyaan kadang dari peserta Pak. Gimana Pak? Kalau prosedur ngajas itu unitnya harus posisi seperti apa? Nah, di saat kita mengadjust brake Pak, posisi unit harus posisi rata Pak, di Rata. jalan yang kering Pak, dan kita harus melakukan wheel chock Pak. Ngecok. Wheel chock di unit itu sendiri, dan hati-hati karena apa? Di waktu saat mengadjust itu unit running Pak. Unit harus Harus wajib running running. karena untuk mengisi tabung-tabung yang ada di pesel-pesel Pak. Unit harus diganjal kan? Harus ada ganjal Pak, di wheel chock harus pasang wheel chock. rata. Harus rata. Terus parking brake Pak. Parking brake kalau di saat kita mengadjust brake kita harus rilis Pak. Makanya Oh. kita dilakukan untuk mengganjal Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Pak Nanang ada yang mau ditanya? Cukup sudah Pak. Cukup. Kita ke mana lagi belakang? Bisa. Ke area belakang. Siap. Oke, Pak. Kita lanjut lagi Pak Ini di ke- bagian ke doli. Doli Pak. Di doli terdapat ada towing Pak. Towing bar untuk doli Pak. Kita harus pastikan untuk towingnya dulu kalau kita misalnya melepas dari ini towing X-frame Pak. Iya. Pastikan towing bar terkunci. Ini kita harus dipastikan Pak. Di saat kita memastikan untuk
X-frame-nya ini ada kingpin-nya Pak. Kingpin. Kingpin-nya kita harus kita pastikan atau aus dan enggaknya kita ada itu kayak paku itu Pak, kita masukkan dalam sini. Kalau kita sudah itu masuk berarti itu ada masalah longgar Pak. Oh, Harus longgar. kita bagi Pak. Oh, berarti dengan cara seperti itu Pak. Iya Pak, kita pastikan bahwa kingpin-nya benar-benar bagus Pak. Ada nggak preventive maintenance dari tim plan yang Bapak ketahuin tentang itu Pak? Ada Pak. Untuk preventif itu kita harus menggantikan namanya ini Pak, apa namanya, bearingnya Pak, ring bearing untuk kingpin-nya sini Pak. Iya, baik. Jadi berarti mereka punya alat ya? Punya alat Pak, Punya untuk alat. khusus untuk masang ini Pak, karena ini sering pecah Pak. Pernah nggak ada temuan atau problem pecah itu Pak? Ada, Pernah Pak. Bapak alami? Ada Pak, di anu satu ada Pak. Analisanya apa? Analisanya karena kondisi Pak, kondisi kondisi. jalan kita kurang stabil. Kurasa di sini kondisi jalan roadnya sangat bagus. Itu biasanya Pak di saat jalan berlubang Pak, lubang-lubang jalan jalannya berlubang atau underlating bisa mengenaikan itu Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Jamro sudah berapa hari di sini? Di Kita sekitar 2 minggu. 2 minggu Pak. 2 minggu. Sudah observasi ke lapangan, ke khususnya Jalan Holing? Sudah Pak, diajak kemarin waktu hari berapa, kedua ke ketiga. Habis kita in kelas Pak. Gimana Pak? Tanggapan Bapak sendiri jujur? Untuk Apa tanggapan yang harus sendiri, diperbaikin? saya di sini sangat bagus sekali Pak, untuk roadnya sangat bagus sekali. Karena apa? Untuk penimbunan material yang untuk ini landasan badan jalan sangat bagus sekali, karena batunya sangat luar biasa bagusnya, sehingga badan jalan itu sangat lebar dan sesuai dengan kondisi untuk kelar kita yang ada di PT kami ini Pak. Baik, Sangat baik sekali Pak, karena tinggal kita aja menjalankan gimana caranya unit itu supaya sesuai prosedur yang dikehendaki oleh produknya itu sendiri dan perusahaan Pak. Kalau untuk grade gimana Pak? Untuk grade Masukannya? cukup lumayan Pak, yang untuk diketahui yang sini yang saya tahu di kilometer 18 tuh grade-nya sangat lumayan Pak. Kalau muat kosongan, kalau muatan Pak itu turunan tajam itu sekitar 5, grade-nya sekitar 5 kalau nggak salah itu, kalau kita nggak tahu Pak. Iya. Terus yang di ini Pak, yang di SMP kan namanya itu. Iya. Masa kita belum begitu Pak, di SMP itu sangat setelah SMP itu masuk ke underpass Pak, yang perlu kita waspada di situ karena apa? Itu kecepatan harus rendah dan situ sempit, harus kita komunikasi benar-benar bahwa di situ untuk unit kasih kesempatan yang muatan situ Pak. Karena apa? Di situ sempit Pak dan menikung di situ blind spot Pak. Oh, baik. Yang di SMP Itu ya, Pak, masukannya Iya, ya? di SMP Pak. Oh, iya. Itu Pak. Nah, karena di situ SMP itu kita harus benar-benar fokus Pak, karena di SMP itu agak sempit juga. Di situ harus kita memindah gear, benar-benar harus fokus di situ Pak, karena sempit dan kita ada agak nanjak, agak landai itu sekitar 4% atau 3% Pak. Baik, saya lurusin. Sebenarnya itu bukan SMP, itu SUM Pak. SUM. Ya. Oh, sorry Ya, Pak. di layang-layang ya. SUM Pak ya. layang. Layang itu Pak ya. Iya, Oke Pak, baik. karena kita masih ini loh, Pak, Berarti belum di situ kita- ya? Iya Pak. Baik. Kita fokus di situ Pak, dan kita saat mengambil doket Pak, kita harus benar-benar di situ fokus benar Pak, karena kita harus menggunakan brake trailer atau exhaust brake yang benar-benar berfungsi benar-benar normal Pak. Baik. Sekarang kita tanya jawab dulu Pak. Sebelum kita lanjut, Iya. saya mau bertanya, dengan Bapak melakukan aktivitas nantinya dengan para peserta, ada nggak temuan-temuan yang Bapak temukan selama observasi selama ini? Apa yang harus diperbaikin Pak untuk khususnya bicara di main road-nya? Nah, untuk main road Pak, terus terang jujur aja Pak, kita di main road yang seharusnya kita di saat mengambil doket Pak, saat kita mengambil doket itu harus kondisi kita harus rata Pak, datar Pak, enggak di posisi turunan Pak. Itu bahayanya di situ apa Pak? Di saat kita mengambil doket jalan lurus, itu mengendalikan untuk brake-nya Pak. Brake belum tentu unit itu ada yang bocor dan enggak Pak. Itu bahayanya di situ Pak. Di saat itu dia bocor atau pressure itu mencapai 5 bar atau 6 bar, itu akan loss Pak. Karena apa? Ini di chamber brake-nya itu separuh Pak, makan itu Pak. Yang lain sama 7 sampai 8 bar itu dia makan Pak. Berarti yang dimaksud yang di kupon ya? Di kupon. Oh, di kupon. Itu Pak, harus datar itu harusnya. Itu aja Baik, yang kita. ini kedepannya nanti juga akan didiskusikan Mbak dengan tim ya. Jadi harapannya dengan adanya Pak Jamro, Karunia yang ada khususnya di set Sangkulirang,
bisa lebih baik Pak. Ya, baik di kualitas, pencapaian, kinerja, bahkan di produksinya. Oke, Pak. Itu yang Amin, kami Pak. juga. Mudah-mudahan kita selalu ikuti prosedur aturan yang berlaku di GAM sini Pak. Sesuai ikuti, bukan ngikuti rambu-rambu tapi ikuti aturan Pak. Baik. Berarti untuk jalan tahapan ini sudah aman ya Pak? Aman Pak, aman Baik, Pak. Kalau terima jalan kasih aman, Pak atas sudah dilakukan observasi. Harapannya apa yang sudah disampaikan di sini nanti kita sampaikan ke pimpinan. Ini menjadi juga pertimbangan Oke Pak. untuk perbaikannya. Mungkin itu aja, kita lanjut. Selanjutnya Pak di mana? Jelaskan. Oke Pak, kita pastikan dulu Pak, ini untuk jember tabung anginnya untuk doli Pak. Itu di situ ada valve control situ bisa yang mengatur angin ke seluruh doli Pak. Baik. Nah, Lanjut. Terus ini ada 3 pin. 3 pin. 3 pin untuk eksprimnya. Eksprim. Ini harus kita pastikan di saat kita melakukan P2H itu bahwa terkunci benar-benar. Terus jangan kocak Pak. Kalau kocak itu bisa mengakibatkan bisa patah. Ini kita pastikan dulu. Terus terpasang rantai ini Pak. Jangan sampai nggak terpasang, bisa putus Pak. Baik. Oke Pak. Pak Nanang ada yang mau ditanya? Kenapa Pak? Cukup, kita lanjut. Baik, kita lakukan pengecekan di bagian inset cabin ataupun di bagian dalam oleh Bapak Jamroh. Itu untuk angkat kabin Pak, di saat kita ada trouble di unit FH16 ini, kita untuk mengangkat kabin ini kita pakai otomatis Pak. Nggak pakai manual, ini lebih canggih lagi Pak, pakai otomatis. Biasanya kalau kita yang lainnya pakai manual Pak, pakai ini di sini untuk melakukan ini pakai otomatis. Jadi kita dipicik aja Pak, pastikan dulu ini buka seperti Pak, buka kita picik, di on kan itu baru kita naik Pak. Nah ini jangan lupa Pak, ini harus dibuka Pak. Itu harus dibuka. Ada nggak Pak sebelum kita mengangkat kabin yang Bapak ajarkan ke teman-teman peserta? Ada, di saat belum mengangkat kabin kita pastikan ada barang yang ada di unit itu Pak. Sekiranya mengganggu untuk bisa jatuh ke kaca, bisa pecah Pak. Baik. Ada nggak switch lagi Pak yang sebelum kita ngangkat, switch yang harus dipencet yang Bapak ketahuin? Kita tombol Pak. Oh, pakai langsung itu? Aku tombol Pak. Oh. Nah, sama yang pastikan sana Pak, di switch baterai sana Pak, kita pastikan bawah on Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau kita sudah melakukan, ini kan yang melakukan ini tim mekanik ini Pak. Iya. Ya. Jadi kalau sudah dilakukan seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan sebelum kita angkut barang-barang yang bisa buat pecah kaca atau apa? Apalagi? Untuk Mungkin sarannya. SOP-nya Pak, kita harus buka pintu Pak sama kap ini. Oh, harus benar, buka pintu. Buka Jadi pintu karena apa Pak? Kan di saat ini sudah jomblang Pak. Gini kalau ada apa orang bahasa bisa jomblang, buka Pak? sendiri, Pak. Apa sudah Ngangkat? aktif Pak? Ya sudah ngangkat ke depan Pak. Sudah ngangkat ke depan. ke depan unjum. sorry. Oke, baik. Oke Pak. Ini mau saya tambahin sepurane Pak. Iya, iya. Yang Ini Mas, kita ini pakai- discuss ya, ini Kita dengan pakein dulu, Pak. ya. Jangan pakai manual ini, Mas. Nah, kita sebenarnya sebelum kita melakukan aktivitas yang udah Bapak sampaikan tadi benar, tapi ini saya tambahkan ada switch yang harus Tombol. dipencet tombol. Di mana itu, Pak? Nah, di bagian dalam nanti kita jelaskan. Oke, Pak. Itu aja, terima kasih. Masalah ini Nih, Pak Jamroh. Nah, di situ ada switch, Pak. Nah, itu switchnya. Yang mana Pak? Nah, ini. Iki, Pak. Niku, Oh, iya, iya, Pak. sorry. Itu Oh, itu, switchnya. Pak. Oh, ini, Bener. Itu dia. Jadi nanti biar ngajarkan Ini, Pak, ke ya? ya, benar. Makasih, Pak. Itu, Pak. Makasih Pak. Nggih. Ya udah. Kita ketinggalan Pak. Kita lanjut di mulai, Pak, bagian untuk dalam. melakukan pengetahuan panel indikator sebelum kita lakukan running up. Kita pastikan dulu parking brake terpasang, posisi ini netral, Ya. handle transmisi netral, dan semuanya kita sudah pastikan netral semuanya. Baru kita running up Pak. Setelah running up kita harus pastikan bahwa posisi kontak on Pak. Kita on, pastikan untuk panel indikator di sini. Panel indikator di sini bahwa sudah nyala semua sampai berapa detik baru kita Turunkan kacanya.
baru kita melakukan running check drain itu sampai 20 detik sampai 30 detik Pak, tidak lebih daripada itu loh Pak. Kalau ada masalah Pak? Kalau ada prosedurnya? masalah itu akan timbul panel indikator sini Pak. Itu ada jeda berapa menit Pak kalau ada masalah? Sekitar ada jeda sampai 5 detik Pak. 5 detik, baru start kedua. Baru sekitar 2 Pak. Kalau kedua nggak bisa Pak? Kalau nggak dua, kita pastikan dulu, kita udah start, kita pastikan switch baterainya atau yang emergency stopnya, pastikan ada baterai longgar atau ada short Pak, nanti di situ baterai. Baik, kita lanjut. Kita mau mulai dari mana Pak? Biar enak. Oke Pak. runutannya. Kita mulai dari yang kiri kah atau baru dari? masuk dari Ya, baru jelasinnya ke oh situ. itu Pak. Oke Pak. Kita pastikan dulu Pak, ini untuk parking brake. Parking brake untuk setelah kita posisi parkir harus menggunakan parking brake Pak. Terus ini untuk PTO-nya. Iya, PTO Pak. Nah, terus ini sebelah klakson alarm mundur Pak. alarm mundur. Ini inter axle yang kedua interwheel Pak. Untuk mengetahui ini digunakan di saat kondisi inter axle, digunakan di saat kondisi licin, di tanjakan yang ringan. Tetapi kalau interwheel kita di saat tanjakan kondisi berat Pak. Di saat kita loading misalnya kondisi berat bisa mengakibatkan ambles. Sebelum kita memasukkan di blok interwheel atau inter axle, posisi harus benar-benar berhenti Pak. Tidak boleh sambil jalan Pak. Karena apa? Nantinya akan bermasalah di diferensialnya Pak. Baik, tapi sepurane Pak, ada nggak pernah Bapak dapat training dari Eka Dharma sebelumnya yang menyatakan unit ini sama jalan dengan kecepatan 20 km ke bawah, itu sama jalan ngidupkan, aktifkan si inter axle? Oke Pak, itu ada Pak. Dulu pernah kita lakukan di TIS, yaitu di Satwi Pak. Kita tidak bisa, di saat kita kecepatan 10 km per jam kita bisa masukkan inter axle Pak. Tapi kita di saat masukkan inter axle, pedal gas kita harus posisi agak dilonggarkan Pak. Longgarkan. Kalau interwheel Pak? Interwheel kita harus berhenti total Pak. Harus berhenti total. Berhenti total Pak. Karena Pak lock semua aja Pak. Dan posisi steering harus benar-benar lurus Pak. Ini kan bicara tadi tanjakan Pak. Iya, Kalau Pak. di tanjakan stuck, tidak bisa bergerak lagi. Apa yang harus tindakan yang harus dilakukan? Oke Pak, kalau ditanjakan harus stuck, nggak bisa ini sudah dipasang inter axle, interwheel nggak bisa mampu lagi, kita harus ada pendorongan Pak. Berarti minta bantuan. Kan minta bantuan Pak. Karena apa? Ini nggak bisa Pak untuk kalau sudah, karena apa? Kita crawler itu paling crawler 1 atau crawler 2 itu sudah nggak tahan lagi Pak. Itu kondisi licin Pak. Karena dia nggaruk terus dulu Pak. Berarti pada saat jalan stuck nggak bisa sama jalan interwheel dilakukan, Iya. diaktifkan. Interwheel Pak. Tidak boleh ya? Kalau inter axle bisa Pak. Kalau Bisa interwheel ya? nggak bisa. Karena Baik pernah kita sama, lakukan, Pak. baik sama yang me-off-kan. Iya Pak. Berarti off-kan pakai Kalau kita meng-off-kan itu untuk interan bisa Pak. interwheel. Interwheel bisa Pak. Kita off-kan Sama bisa. jalan? Sama jalan bisa Pak. Nah nanti setelah jalan kan bisa sudah bagus. Karena apa? Takutnya dia lupa itu kurang kecepatan kan harus 20 km. Kalau lupa ini Pak, kita harus posisi. Kalau seandainya ini nggak bisa rilis, kita harus berhenti Pak, kasih mundur dulu Pak. Ini kan bicara tanjakan Pak. Oh tanjakan enggak, kalau sudah sampai tanjakan loh Pak. Maksud sudah sampai tanjakan itu loh Pak. Kan sudah aman itu loh Pak. Itu kan kita nggak mungkin kita merilis inter axle loh Pak di tanjakan loh Pak. Iya. Bapak pernah nggak ketemu di bagian sini yang namanya hill holder di unit Volvo? Apa fungsinya hill holder Pak? Hill holder itu fungsinya untuk berhenti di tanjakan Pak. Berhenti di tanjakan. Prinsip kerjanya bisa disampaikan kita Pak? on aktif, kita injak pedal gas ditahan Pak untuk akseleratornya. Baik. Nah, udah di situ Pak. Mungkin Pak Nanang sebagai asesor mau ditanya apa? Masukan? Cukup Pak. Lanjut Pak, di Oke, bagian Pak. mana? Sekarang kita di bagian untuk panel indikator Pak. Ya. Kita pastikan bahwa panel indikator menyala bagus Pak, untuk parking brake-nya dan sebagainya Pak. Karena ini untuk mengetahui
bahwa unit itu bisa ready atau enggaknya itu dari panel indikator itu. Nanti kalau ada masalah kita laporkan Pak. Oke Pak, kita mulai, kita running. Baik. Oke Pak. Nah ini ada berapa detik Pak? Oke Pak, kita start. Nah di saat kita start, kita biarkan dulu 3-5 menit dulu untuk pelumasan ke engine atau ke pelumasan ke turbo Pak. Kita pasang dulu AC-nya Pak supaya dingin. Kita kalau udah running, kita sambil nyalakan untuk rotarinya, untuk lampunya, di lampu Pak, kita nyalakan semua. Kita pastikan sudah terpasang semua. Setelah 3 menit sampai 3-5 menit baru kita lakukan namanya untuk pengisian pressure Pak. Pengisian pressure berapa RPM Pak? Kalau kita gunakan pengisian pressure itu di 1000 sampai 1200 saja Pak. 1200 saja ya. Tidak lebih itu Pak. Nah sekarang saya mau tanya Pak, ada nggak yang pernah Bapak ketahuin atau pernah Bapak baca tentang P2H itu prosedur berapa menit atau yang diizinkan berapa menit untuk melakukan P2H seorang operator double trailer? Nah kalau kita biasanya Pak, itu kalau untuk semaksimal mungkin karena kita posisi jauh, maksimalnya itu sebenarnya 15 menit Pak. 15 menit Pak. Karena Pak kita harus benar-benar memastikan semua unit mulai dari premover sampai ke vessel Pak, kan keliling juga loh Pak. Baik, selama 15 menit itu P2H. P2H. Ada berapa kali P2H Pak untuk double trailer? Untuk double trailer itu ada 2 kali P2H Pak, di awal start dan akhir shift Pak. Akhir sih. Kenapa akhir shift kita lakukan P2H Pak? Karena untuk memastikan untuk si berikutnya kalau ada masalah baru kita laporkan Pak. Baik. Untuk job pending untuk operatornya Pak. Ada nggak perlu saya tambah? Akan lebih baiknya kan gitu ya? Ya kita nggak apa-apa, kita tambahin. Untuk saat di sini kan aturannya setiap satu red cek tire Pak di JT ya. Iya, iya. Nah, Bisa itu Pak. nah itu kan kita sarankan Oh, juga iya, Pak. pada saat rest time Pak. Oh iya Pak. Itu bisa dilakukan Oke, Pak. cek ulang. Memang kita sebenarnya bukannya itu aja Pak, di saat kita mau loading atau habis dumping Pak. Sebenarnya Iya. kita lakukan itu Pak, karena untuk mengetahui Pak kalau tadi kita ketinggalan, benar itu harus Pak. Wajib kita di saat kita mau loading atau mau segera dumping kita lakukan untuk pengecekan tire atau siapa tahu ada tire yang plat tire yang bermasalah Pak. Perlu nggak dilakukan pre-dump? Perlu Pak, di saat kita melakukan pre-start awal P2H awal kita harus melakukan pre-dump vessel A, vessel B Pak. Untuk apa untuk itu Pak? memastikan bahwa dam itu berfungsi dengan normal Pak. Tidak salah-salah di sininya kan Pak? Ya oke Pak. Iya. Nah di sini yang ini A, yang ini B Pak. Oke. Baik. Nah, setelah itu Bapak jelaskan ke siswa, saya mau nanya Pak tentang di sini ada, saya lihat ada tulisannya L, buat apa itu? Nah L ini Pak, di saat kita melakukan emergency Pak, kita lock emergency di saat kita ada problem breakdown unit, misalnya gear tidak bisa dimasukkan Pak, ada masalah, kita bisa pakai ini Pak, L ini bisa menggunakan gear 1, 5, gear 1, 3 dan 5 Pak. Baik, 1, 3, 5 5 ya Pak, emergency ini Pak. Apa namanya L itu Pak? Low apanya? Terus bahasanya itu nih Pak. Kita sorry Nanang? Pak. Mana lupa aja namanya. Ingat? Clear, liner L. itu. Pokoknya emergency itu. Laki-laki lah. itu Pak. Line apa itu namanya tuh? Lime home. Line home. Nah, Lime itu, home. Pak. Sorry Pak. Nah, itu Line baik, home. nggak apa-apa. Di sini kan kita discuss Iya, yang Pak. nanti tujuannya buat teman-teman. Benar, Pak. Kita untuk Jadi untuk gimana caranya pemakasan bagus, Pak. performa operator itu lime home. Lihat itu kan Pak. Menarik naik kayak gitu. Ya, itu. Itu Baik. poinnya itu untuk lag ya. Mungkin ada Emergency, nggak Pak saran buat saya Pak setelah saya lakukan pembuktian seorang trainer double trailer, ada yang mungkin masukan untuk kami Pak sebagai asesor? Oke Pak, kita paling enggak
kita harus seorang trainer itu jangan di saat kita melakukan P2H, operator kita harus bisa mendampingi Pak. Baik. Paling nggak kita harus mendampingi di saat P2H di awal sih Pak. Karena apa? Di saat P2 awal sih itu kita ada kelengahan dia loh Pak, sambil kita memberi refresh kembali Pak kepada semua anggota operator double barrel supaya dia paham betul Pak. Karena dia sering kadang-kadang ambil cepatnya aja Pak, tek 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 langsung berangkat gitu loh Pak. Nah itu di situ kita harus benar-benar kita monitor Pak di situ. Kalau di satu kita gitu betul Pak. Masa tugas tanggung jawab seorang trainer itu kan memberi ilmu kepada seluruh anggota driver dan mengawasi unit itu bahwa unit itu jangan sampai salah pengoperasionalnya Pak. Sesuai dengan produk yang diinginkan oleh misalnya perusahaan dan produknya Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu aja ya Pak Nanang. Ya. Ada lagi Pak Jamroh yang mau disampaikan? Itu aja Pak. Baik, jadi sebelum saya akhirin, saya berterima kasih ke Pak Jamroh. Ya, Pak. Jadi tidak ada paksaan ya Pak di Nggak sini ada, Pak ya. Kita nggak ada paksaan Pak. Kita Bagi- memang kewajiban kita seperti itu Pak, karena di mana perusahaan itu punya sistem sendiri-sendiri Pak. Kita maklumi Pak, itu sama kita maklumi. Karena apa? Kita lebih baik seperti itu Pak, karena meyakinkan bahwa trainer itu punya skill yang benar mumpuni loh Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi tidak ada paksaan dalam rekaman Nggak ini dan harapannya rekaman ini juga akan saya share ke pimpinan. Iya Pak. Siap Pak? Bersedia? Siap Pak, kita bersedia Pak. Ya, jadi nanti akan dinilai dari mereka dan harapannya apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan berguna untuk banyak Amin, orang. Amin Pak. Amin amin. Terima kasih. Semangat pagi. Luar biasa. Terima kasih Pak.